Hola Smart People, kita bertemu lagi dalam acara Lessons and Learn. Semoga Smart People sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini saya akan memberikan 6 tips agar Smart People sukses di tempat pekerjaan yang baru. 6 tips tersebut adalah yang pertama, mempersiapkan diri dengan baik. Sebelum hari pertamanya Smart People bekerja, sebaiknya Smart People melakukan persiapan diri dengan baik ya, terkait dengan memahami budaya perusahaan tersebut, kemudian produknya, jenis perusahaannya apa, dan yang pasti harus paham ya terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya posisi yang Smart People akan emban. Dan yang penting banget, hari pertama jangan telat ya, dan juga berpakaian yang sopan dan serta yang sesuai. Karena first impression ini sangat penting bagi HRD dan user. Yang kedua yaitu pahami lingkungan pekerjaan dengan baik. Biasanya pada saat proses onboarding, HRD akan melakukan welcome ya terhadap new joiner dan memberikan informasi yang detail terkait dengan budaya perusahaan, nilai-nilai perusahaan, aturan-aturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Dan kemudian tujuannya apa sih HRD memberikan informasi tersebut? Tujuannya agar new joiner dapat segera beradaptasi dan bekerja dengan produktif dalam waktu cepat ya. Kemudian biasanya HRD akan memberikan juga informasi terkait dengan struktur organisasi di mana departemen yang akan Smart People tempati, baik atasannya, timnya, kemudian rekan kerjanya gitu. Nah, oleh karena itu pastikan pada saat proses ini Smart People itu mulai bawa catatan ya. Selain tadi setelah bertemu dengan HRD, biasanya new joiner ini akan diarahkan ke user. Nah, di tempatnya user ini akan memberikan informasi yang detail sekali ya. Oleh karena itu saya paham Smart People pasti sudah mengenali dengan diri dengan baik terkait dengan gaya belajarnya Smart People ya, apakah tipe visual, apakah tipe auditory. Oleh karena kalau tipe visual jangan lupa bawa pisu-pisu warna atau stabilo ya, karena untuk memberikan gambar-gambar. Kemudian juga untuk yang auditory nggak apa-apa minta izin ke pihak-pihak yang akan memberikan informasi ini untuk direkam ya, agar Smart People nanti mungkin dapat mendengarkan lagi dengan baik gitu. Kemudian yang ketiga, setelah Smart People tadi kan secara garis besar sudah mengetahui ya kurang lebih kondisi yang akan Smart People hadapi, Smart People ngebuat tuh tujuan dalam jangka waktu pendek ya. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya karena kan Smart People ini biasanya dinilai ya periode maksimal itu 3 bulan ya, untuk HRD maupun user mengetahui bahwa Smart People adalah orang yang tepat dan kompeten untuk menduduki atau untuk menjalani job desk yang diberikan. Oleh karena itu sebaiknya Smart People membuat tujuan dalam yang short term dalam konsep SMART ya. Jadi tetapkan tujuannya yang secara spesifik, kemudian juga terukur, kemudian relevan, kemudian juga dapat dicapai dan juga ada tenggat waktunya. Tujuannya apa sih? Karena tujuannya adalah karena Smart People masih dalam penilaian user, Smart People jadi dapat menunjukkan ke atasannya Smart People hal-hal apa saja yang sudah dicapai dan yang akan dicapai oleh Smart People dalam jangka waktu tertentu tersebut ya. Kemudian yang keempat yaitu berkolaborasi dengan semua orang, baik dengan rekan kerja, kemudian bawahan, atasan. Dengan Smart People bisa berkolaborasi dengan semua orang, ini akan menunjang kesuksesannya Smart People. Oleh karena itu, sikap yang ditunjukkan oleh Smart People di perusahaan baru ini adalah sikap yang ramah, kemudian terbuka dan juga membantu ya. Karena dengan sikap ini pastinya Smart People akan disupport oleh orang-orang dari sekitar Smart People untuk Smart People semakin sukses. Oh ya, walaupun misalnya Smart People sudah mempunyai pengalaman di perusahaan tersebut,
biasanya kan kita di tempat baru pasti mempunyai keunikan tersendiri di perusahaan yang baru ini ya. Oleh karena itu, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau smart people ragu ingin melakukan sesuatu, sebaiknya bertanya. Dengan kita bertanya bukan menunjukkan bahwa kita tidak mengerti ya atau kelemahan kita, tapi dengan kita bertanya kita menunjukkan bahwa kita ini kepengen hasil kerja kita itu baik dan benar gitu, daripada sotoy pura-pura udah sok tahu gitu, ternyata fatal membuat kesalahan yang ini biasanya kesalahan akan berdampak kepada diri sendiri, tim, dan pastinya perusahaan. Nah, pada saat proses pertanyaan tersebut, pastikan tuh smart people mencatat ya pertanyaan apa yang ingin ditanyakan, kemudian tujuan dari pertanyaan ini, masalah apa sih kenapa smart people mau bertanya dengan pertanyaan ini. Kemudian yang kedua itu bertanya pada saat lihat-lihat orangnya, jangan lagi sibuk. Smart people tanya, udah pasti jawabannya nggak akan sesuai ekspektasinya smart people. Kemudian poin berikutnya itu tanyanya itu dalam sikap yang sopan dan ramah ya, jangan sikapnya nggak sopan, mau minta tolong malah ngeselin gitu kan. Kemudian yang kelima yaitu biasanya ikuti semua training-training yang dilaksanakan di perusahaan tersebut. Biasanya di perusahaan tersebut udah pasti ada training baik dari pengembangan soft skill maupun technical skill ya. Nah, ini smart people ikutin karena dengan smart people mengikuti training-training tersebut, ini pasti akan meningkatkan kompetensinya smart people, dan smart people semakin mastery di bidangnya di bidangnya smart people ya. Jadi jangan pernah skip ya, apalagi sebagai new joiner, karena di training tersebut selain smart people dapat ilmunya, dapat keterampilannya, juga smart people lebih bisa bonding ya ke peserta-peserta training tersebut, yang ini akan membawa value tersendiri untuk smart people. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu smart people menerima semua kritikan dengan hati yang terbuka. Di suatu perusahaan, dimanapun perusahaan kita berada, sudah pasti kita menerima hadiah, baik hadiah yang positif maupun hadiah negatif ya, yang berupa kritikan-kritikan yang kadang ada membangun, kadang tidak ada yang membangun diri kita. Tetapi sebagai orang profesional, kita terima semua hadiah itu baik positif negatif dengan hati yang terbuka, dengan pemikiran yang terbuka. Karena di dalam suatu perusahaan jangan pernah hati dibawa ke perusahaan ya, nothing personal, it's only business. Jadi jangan sampai dengan ada kritikan kita jadi baper. Kita hadiah positif kita terima dengan sukacita, dengan senang hati. Tapi kalau ada hadiah yang tidak berkenan, kalau belum siap hatinya nggak apa-apa, jangan dibuka dulu. Nanti dibuka pada saat hati kita sudah tenang ya. Kemudian kita evaluasi, apakah kritik ini dapat menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Kalau memang ada kritik dengan cara komunikasi yang pedas, tapi sebetulnya esensinya membuat kita manusia menjadi lebih baik lagi, kita terima itu, malah kita bersyukur ya kita mendapat kritik, karena berarti mereka sayang sama kita dan kita dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke, semoga dengan 6 tips yang saya berikan, smart people dapat segera beradaptasi di lingkungan baru ya. Seperti Om Colin Powell bilang, tidak ada rahasia kesuksesan, karena sukses itu dimulai dari persiapan yang matang, kerja keras, dan belajar dari kesalahan. Semoga smart people sukses di tempat barunya. Sampai bertemu di lesson berikutnya. Sehat dan sukses bahagia selalu untuk kita semua. Bye.